Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, selalu berbahagia, selalu bersemangat karena hari ini hari pertama usai Lebaran ya. Usai Lebaran, tapi masih jadi hari terakhir untuk cuti bersama. Jadi bagi yang cuti mungkin merasa sedih, tapi bagi kami masih merasa senang karena jalanan masih lengang. Tapi Arlista, ini di sebagian wilayah ini menjadi titik-titik krusial karena hari ini diduga menjadi hari puncaknya arus balik Lebaran 2024. Nah, nanti kita akan hadirkan pantauan dan laporan dari kawan-kawan kami yang ada di lapangan terkait dengan titik-titik mana aja sih yang saat ini padat dan kemudian harus diantisipasi buat Anda yang di rumah yang berencana akan kembali ke ibu kota maupun ke tempat-tempat bekerja, karena banyak sekali nih para pekerja yang besok ini sudah mulai beraktivitas seperti biasa ya. Iya, ada yang besok mulai beraktivitas, ada yang hari Rabu karena sudah disetujui ya. 2 hari work from home. Ya, semoga saja upaya atau kebijakan ini bisa sedikit mengurai kemacetan yang arus balik nanti. Dan intinya pemirsa, pokoknya kami berdua senang sekali kembali hadir selama kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Kami juga akan menghadirkan narasumber yang akan membahas berbagai isu terkini bersama saya Arlista Hadi. Dan saya Gede Satria. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, sistem rekayasa 1 jalur lalu lintas di kawasan Puncak membuat penumpukan kendaraan di Simpang Gadok. Kesal karena macet, seorang pengendara sepeda motor memarahi petugas yang mengatur arus lalu lintas. Pak, maju, jauh. Kurang sana ini. Pada mantap. Wis jauh, udah bisa balik. Aduh. Kere aja, kere barang kok, kereta. Seorang pengendara motor dengan plat nomor kendaraan D, Bandung, marah-marah dan turun dari motornya. Ia kesal lantaran tidak diberi jalan oleh mobil yang tersendat di Simpang Gadok saat proses satu arah. Pemotor itu pun memarahi pengendara mobil yang ragu melaju karena ada rambu penutup jalan satu arah. Tidak hanya itu, usai mobil akhirnya melintas, pengendara motor tersebut menemui petugas kepolisian lalu lintas dan menegurnya tentang pengaturan arus yang justru membuat lalu lintas tersendat. Situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok memang cukup padat sejak kemarin. Bahkan jalur lalu lintas menuju Puncak ditutup selama 12 jam. Volume kendaraan roda 2 semakin meningkat membuat lalu lintas semakin padat. Ternyata arus lalu lintas roda 2 yang akan menuju ke arah Puncak di situasi one way sekarang ini masih cenderung ramai, hampir sama dengan hari kemarin. Dan kita kemungkinan besar akan memberlakukan one way ini hingga malam hari nanti. Hingga saat ini Jalan Raya Simpang Gadok menuju Puncak masih ditutup dari arah Jakarta. Rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan hingga Senin besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Nah, ini kawasan Puncak ini harus juga diwaspadai gitu ya, karena seringkali para pengguna jalan baik dari arah Jakarta ke Puncak maupun dari Puncak ke Jakarta ini tidak mengetahui kapan tepatnya buka tutup dilakukan. Nah, kalau sudah terjebak di buka tutup ini sangat merepotkan sekali, Lista. Terutama buat pengendara mobil ataupun motor yang membawa anak-anak, kasihan anak-anaknya. Tapi ya memang harus diantisipasi untuk mengetahui jalur-jalur alternatif, baik itu dari Jakarta menuju Puncak ataupun sebaliknya ya, Puncak ke Jakarta. Termasuk memantau sosial media dari kepolisian, jasa marga. Nah, itu kita bisa pantau untuk mengetahui kapan tepatnya bisa naik maupun turun ke arah walaupun sebenarnya situasional melihat kondisi ataupun kepadatan dari volume kendaraan itu sendiri. Baik, kita ke informasi lain. Tadi sudah sempat saya singgung di awal pemirsa, ini pemerintah mengizinkan ASN bekerja dari rumah atau work from home Selasa 16 April hingga Rabu 17 April 2024. Iya, Menko PMK Muhadjir Effendi mempersilahkan ASN yang mudik untuk menunda kembali ke Jakarta.
From home itu kan diberlakukan nanti 2 hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu. Itu untuk ASN. Kalau ada ASN yang punya anak sekolah, ya ngikuti anaknya yang sekolah. Kemudian harus pasti Kamis Jumat masuk. Jadi tidak boleh bolos. Jadi hanya diberi kesempatan work from home 2 hari, Selasa dan Rabu. Silakan ASN bisa menunda, tidak usah ikut sama-sama yang non ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Gitu Pak Kakor Lantas ya. Untuk para anak yang punya sekolah yang ikuti anaknya dong. Ya. Dan untuk mengetahui update terkini di gerbang tol Cikatama, ini kami sudah terhubung. Kita akan bahas mengenai arus mudik. Ini ada di gerbang tol Cikatama dan Kalikangkung, pemirsa. Ada rekan Nata Arman di gerbang tol Cikatama dan juga ada Ismalia di gerbang tol Kalikangkung. Kita ke Nata terlebih dahulu. Selamat pagi Nata, bagaimana untuk volume kendaraan di gerbang tol Cikatama? Apakah sudah mulai padat nih? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan. Untuk saat ini di gerbang tol Cikatama sudah mulai kembali terjadi kepadatan arus lalu lintas yang mengekor hingga berkilo-kilometer, terutama sebelum ke gerbang tol Cikampek Utama dari tol Trans Jawa. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan data akumulasi per kemarin. Ini sudah lebih dari 120.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Namun untuk data per hari ini, update pada pukul 9 pagi tadi, tercatat sudah lebih dari 10.000 kendaraan yang mengarah ke arah Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga terkait dengan hal tersebut, pihak kepolisian juga memperlakukan rekayasa arus lalu lintas ganjil genap, kemudian juga kontraflow hingga one way yang berlaku pada hari ini. Dan untuk kontraflow sendiri saat ini sudah dilakukan dengan melakukan 2 lajur di arah kanan. Kemudian hal tersebut juga berfungsi untuk mengurai kepadatan arus lintas yang parah. Bahkan tadi ketika pukul 4 subuh dan juga pukul 5 subuh, di kawasan ini sempat tersendat bahkan tidak bisa jalan. Namun untuk saat ini di kawasan arah di kontraflow ini kecepatan rata-rata yakni 40 sampai 60 km per jam. Artinya tidak terlalu padat atau jarak antara satu mobil dengan mobil lainnya tidak terlalu berdekatan. Kemudian kami sampaikan juga pemirsa terkait dengan adapun yang harus diwaspadai di kilometer 66 yang mana merupakan lokasi titik antara pertemuan dari tol Cipularang dari Bandung menuju ke Jakarta dan juga dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Dan itu pun menjadi antisipasi pihak polisian untuk melakukan antisipasi langkah diskresi pihak polisian secara situasional. Dan juga dapat kami sampaikan juga pemirsa dan juga Arlista, untuk bagi Anda yang mulai memang merasa kelelahan akibat berkendara lebih dari 4 jam, diharapkan bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah disediakan dengan maksimal durasi yakni 30 menit. Kemudian bagi pihak polisi juga mengatakan bahwa untuk penguraian arus balik tahun 2024 ini tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan arus mudik 2024. Apabila arus mudik dari satu titik dari Jakarta akan menyebar ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur dan juga sejumlah daerah di Jawa Barat. Namun apabila arus mudik ini bersifatnya mengkerucut dari Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur mengkerucut ke arah Jakarta, sehingga diimbau juga kepada masyarakat untuk mempersiapkan kendaraan Anda dengan kondisi yang prima, mulai dari pengecekan mesin dan juga komponen-komponen penting guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Nata atas informasi Anda.